wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 4 Surabaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, meski hanya belajar di rumah saja. Nah, kali ini bersama Ibu Aziza Syaila Amiliana atau Bu Syaila dalam program tercinta kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik, kali ini Bu Syaila tidak sendirian, tapi Bu Syaila ditemani oleh anak-anak kelas 4 SDN Manukan Kulon yang berada di room Zoom meeting. Nah, semakin menambah keseruan ya, coba Bu Syaila sapa dulu anak-anak yang ada di Zoom. Assalamualaikum anak-anak. Gimana? Siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doa terlebih dahulu ya. Mungkin Mbak Berlian bisa memimpin doa. Berlian ada atau ada yang mau memimpin doa? Mungkin Bahagia. Coba dipimpin doanya supaya pembelajaran hari ini kita bisa lebih bersemangat dan semoga lancar ya. Sebelum bacaan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Bahagia untuk pimpinan doanya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi ya. Pembelajaran hari ini materinya seru banget, yaitu KPK, kelipatan dan KPK. Nah, mari kita langsung saja. Apakah itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, bagaimanakah itu? Nah, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalian ingat kan, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, dari sini bisa didapatkan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, kali ini Bu Syaila punya sebuah media ya. Medianya ini bernama dakon atau congklak. Tapi kali ini Bu Syaila tidak menjelaskan bagaimana cara bermain congklak. Namun Bu Syaila akan menggunakan media ini sebagai untuk menjelaskan bagaimana konsep kelipatan. Nah, anak-anak di sini ada biji dakon. Karena kita akan menghitung kelipatan 2, maka Bu Syaila akan menaruh biji dakon ya pada papan dakon. Nah, papan dakon ini sudah Bu Syaila beri angka 1 sampai dengan 10. Nah, angka 1 sampai dengan 10 ini merupakan urutan dari kelipatannya. Oke, kita langsung saja ya. Karena kelipatan 2 soalnya, maka Bu Syaila akan menaruh 2 biji dakon pada setiap lubang dakon. Oke, sudah terisi. Sekarang kelipatan kedua yang urutan pertama adalah bilangan 2 itu sendiri, 2 ya, 2. Kemudian Bu Syaila jumlahkan ke sampingnya atau Bu Syaila pindah ke sampingnya, yaitu urutan kedua dari kelipatan 2. Nah, kemudian kita hitung berapakah jumlah biji dakon di lubang yang urutan kedua, yaitu ada 4 biji dakon. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak yang di Zoom
coba ya bantu Bu Sheila untuk menghitung. Jika biji dakon yang berada di lubang 2 Bu Sheila taruh ke lubang yang ketiga, kira-kira jumlahnya jadi berapa? Tadi kan 4 di sini. Kemudian kalau di urutan yang ketiga, kira-kira jumlah biji dakonnya berapa, Nak? Ada yang bisa menjawab? Oke ya, jumlah biji dakonnya ditambahkan 2 lagi. Ya, yang awalnya ada di 4 di urutan kedua, maka kita tambahkan di urutan ketiga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Coba Haji, jika biji dakonnya Bu Sheila pindahkan ke urutan keempat, kira-kira berapa jumlah biji dakonnya? Benar ya, 8, karena 6 ditambah 8. Kalau Bu Sheila pindah lagi ke lubang yang kelima, kira-kira berapa? 10 ya, benar. Kalau Bu Sheila pindah lagi ke yang lubang ke-6, kira-kira biji dakonnya jumlahnya berapa? 12. Oke. Sip, mantap, anak hebat. Oke. Kalau begitu kita lanjut saja dulu. Nah, kelipatan 2 itu berapa saja? Ada 2, 4, kemudian 6, 8, 10, 12 tadi ya, 14 dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan 6 nih. Nah, bantu Bu Sheila lagi ya. Kelipatan 6. Maka Bu Sheila taruh biji dakon sejumlah 6 pada masing-masing lubang. Nah, kalau urutan kelipatan yang pertama dari kelipatan 6 adalah 6 itu sendiri ya. Kemudian Bu Sheila pindahkan ke lubang dakon yang urutan kedua. Anak-anak, kira-kira berapa nih kelipatan 6 urutan yang kedua? Berapa biji dakon yang ada di urutan kedua? 12. Oke, sip. Kok kalau Bu Sheila pindah lagi ke lubang yang ketiga, kira-kira jadi berapa? Benar ya, jadi 18. Oke, sip. Pada keren-keren semua ya. Jadi kelipatan 6 itu dimulai dari 6, kemudian 12, 18, 24 dan seterusnya. Nah, anak-anak jangan kemana-mana dulu, nanti kita sambung lagi. Tetap di belajar dari rumah bersama Guru. Hai anak-anak, kembali lagi bersama belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi sudah belajar menggunakan media papan dakon ya. Pasti lebih mudah lagi kan untuk mengerti kelipatan. Nah, sekarang lanjut ke sebuah soal cerita. Setiap hari Senin selalu dilaksanakan upacara bendera. Petugas upacara ditunjuk secara bergantian mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Pada tanggal 7, kelas 4 ditunjuk sebagai petugas upacara. Tanggal berapakah kelas 4 akan kembali mendapat giliran menjadi petugas upacara? Nah, bagaimanakah penyelesaiannya? Yang pertama, hari Senin pertama yaitu tanggal 7 ya tadi. Kemudian kelas 4 ditunjuk sebagai petugas upacara. Nah, anak-anak coba bantu Bu Sheila ya jawab ya yang ada di Zoom. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Betul. 7 hari ya. Jika kita urutkan petugas upacara untuk hari Senin berikutnya, yaitu kelas 4 dulu ya, kelas 4 pada Senin ke-1 tanggal 7. Kemudian kita kalikan saja dengan angka 1. 7 kali 1 sama dengan 7. Kemudian setelah kelas 4 berarti selanjutnya kelas berapa, Nak? 5. Benar, kelas 5 ya pada Senin kedua, yaitu tinggal mengalihkan 7 kali 2 sama dengan 14. Kemudian setelah kelas 5 kelas berapa ya?
Kelas 6, benar, kelas 6. Maka Senin ketiga ya ini ya. Berarti 7 dikali berapa ya? 7 dikali 3 berapa? 7 kali 3? 7 kali 3 berapa? 21, benar. Selanjutnya yaitu kelas 4 kembali, yaitu pada Senin keempat. Berarti 7 dikali berapa nak? 7 kali 4. 7 kali 4 hasilnya berapa? 7 kali 4 28. Jadi kesimpulannya adalah kelas 4 akan kembali ditunjuk sebagai petugas upacara pada tanggal 28. Oke. Selanjutnya sebuah penjelasan ya dari tadi penyelesaian yang upacara. 7 kali 1 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. 7 kali 3 sama dengan 21. 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, perkalian ini sama dengan penjumlahan ya, yang artinya 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian sama lagi, ditambahkan lagi, tambah 7 sama dengan 21. 21 kita tambahkan lagi 7 sama dengan 28. Nah, inilah yang dinamakan kelipatan dari bilangan 4 itu kira-kira berapa saja? 4, betul ya. Oke, maka Bu Sheila pasang pin di angka 4. Setelah 4 angka berapa? 8 ya, angka 8. Kemudian setelah 8 kelipatan 4 berapa lagi? 12, betul, 12. Terus angka berapa lagi? 6, 16 ya. Setelah 16 ada 20. Oke. Setelah 20 ada 24. Setelah 24 yaitu 28. Setelah 28 kita tambahkan 4 lagi yaitu 32. Ditambah 4 lagi 36, kemudian ditambah 4 lagi sama dengan 40. Nah, ini adalah kelipatan dari 4. Selanjutnya kelipatan dari 6 ya. Kelipatan 6 itu dimulai dari 6 dulu. Kemudian berapa nak kelipatan selanjutnya? Kalau dari bilangan 6? 12. Nah, Bu Sheila pasang lagi pin di sini ya. Setelah 12 berapa lagi? 18, pinter. Setelah 18 berapa? 24, sip. Setelah 24 berapa lagi? Oke, 30. Setelah 30 berapa lagi? 36. Setelah 36 berapa lagi? 42. Nah, karena ini sampai 40 saja jadi selesai ya. Nah, kemudian kita lihat manakah angka yang telah terdapat 2 pin yang tertempel. Nah, yang pertama kita lihat ya, angka 12. Angka 12 memiliki 2 paku pin. Yang pertama biru dan pink. Kemudian ada angka 24 dan ada lagi angka 36 di sini. Jadi kesimpulannya adalah
kelipatan persekutuan dari angka 4 dan 6 adalah 12, 24, dan 36. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kemudian kita lanjutkan. Buatlah 10 bilangan yang merupakan kelipatan 6 dan 8 dan tentukan kelipatan persekutuannya. Nah, setelah ini kita akan membahas ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya anak-anak, tetap di belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak kelas 4, berjumpa lagi pada bersama belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita membahas mengenai kelipatan persekutuan. Maka sekarang coba kita kerjakan ya penyelesaian dari soal bilangan. Buatlah 10 bilangan yang merupakan kelipatan 6 dan 8. Kemudian tentukan kelipatan persekutuannya. Penyelesaiannya. Nah, anak-anak yang di Zoom coba bantu Bu Syala untuk menjawab ya. Oke, bilangan kelipatan 6 itu berapa saja? Yang pertama itu ada 6. Kemudian berapa nak? 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Kemudian kalau kelipatan 8, kelipatan 8 sekarang, mulai dari 8. Kemudian berapa lagi? 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan terakhir 80. Oke, sip. Kemudian kita cari ya kelipatan persekutuannya atau kelipatan yang sama antara bilangan 6 dan bilangan 8, yaitu ada 24 dan 48. Jadi kesimpulannya adalah kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Nah, selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan terkecil, KPK jika disingkat. Apakah itu? Adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih, kemudian diambil bilangan yang terkecil. Jadi yang sama dan diambil yang paling kecil. Nah, sekarang lanjut ke soal. Untuk menentukan KPK itu bisa dengan menggunakan cara mendaftar kelipatannya. Misal kita urutkan tadi ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian kita cari angka yang sama, yaitu ada angka 8, kemudian 16, 24, dan 32. Nah, itu adalah bilangan yang sama. Kemudian 40 ya. Setelah melingkari faktor yang sama, kemudian diambil bilangan yang terkecil karena KPK. Nah, dari bilangan yang sama ini yang paling kecil, anak-anak yang di Zoom ya, itu bilangan berapa? 8. Benar ya, 8. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Sip. Nah, kemudian ada menentukan KPK dengan cara pohon faktor. Nah, note-nya, catatannya yaitu sebelum menghitung menggunakan pohon faktor, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang bilangan prima. Kapan hari Bu Syaila pernah menjelaskan ya tentang bilangan prima. Oke, lanjut saja. Menentukan KPK dengan pohon faktor. Tentukan KPK dari bilangan 20 dan 30. 20. Anak-anak yang di Zoom coba bantu Bu Syaila jawab ya. Sekali lagi. Oke, Bu Syaila kasih hint-nya dulu. Bilangan primanya adalah 2. Jadi 2 dikalikan berapa?
10, benar. Kemudian 10 berapa kali berapa? 10. Kalau 10, iya. Kalau 10 berapa dikalikan berapa? 2 kali 5, benar. 2 kali 5. Kemudian 5 sudah tidak bisa difaktorkan lagi ya karena bilangan prima. Jadi selesai. Kemudian 30 yaitu ada 2 kali 15. 15-nya 3 kali 5. Nah, kita lingkari saja. Kemudian kita tuliskan kelipatannya yaitu 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Karena ada 2 kali 2 maka bisa kita singkat dengan bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 5. Kemudian 30 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk KPK menggunakan poin faktor kita ambil ya, kita ambil angka yang sama dan yang tidak sama. Jika kita ambil angka yang sama maka kita ambil pangkat yang tinggi ya. Kita ambil pangkat tertinggi, kemudian kita ambil angka yang tidak sama. Maksudnya adalah di 20 kan tidak ada faktor 3. Nah, kita tetap ambil untuk kita jumlahkan. Kemudian kita ambil 5 ya, karena 5 sama-sama ada di 2 bilangan tersebut. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Nah, kemudian soal terakhir ya. Robi dan Rudi bermain peluit. Robi meniup peluit setiap 30 detik dan Rudi meniup peluit setiap 48 detik. Berapa detik mereka akan meniup peluit bersama? Nah, kita gunakan KPK ya. 30. Anak-anak yang di Zoom, coba bantu ya. 30 berarti berapa kali berapa? 2 kali 15. Kalau 15 berapa kali berapa? 3 kali 5 ya, betul. Kalau 48 langsung saja ya, 2 kali 24. 24 2 kali 12. 12 2 kali 6. Kemudian 6 2 kali 3. Nah, kita lingkari nih semuanya dan kita tuliskan di sampingnya. Setelah itu kita ambil pangkat tertinggi dan bilangan yang tidak sama yaitu 5 dan kita jumlahkan ya, perkalian ya. 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 sama dengan 240. Jadi Robi dan Rudi meniup peluit bersama pada menit ke 240. Mudah bukan? Ya. Nah, sudah masuk ke kesimpulan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kemudian kelipatan persekutuan itu adalah semua bilangan yang sama dari kelipatan 2 atau lebih bilangan. Kemudian menentukan KPK dapat dilakukan dengan cara mendaftar atau pohon faktor. Dengan menggunakan KPK dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan membantu memecahkan permasalahan sehari-hari. Untuk penugasannya nih anak-anak, jadi nomor 1 dan nomor 2, Aldi menabung di bank setiap 21 hari sekali, sedangkan Linda menabung di bank setiap 30 hari sekali. Hari ini mereka bersama-sama menabung di bank, maka kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, itu dicari ya dan dituliskan beserta caranya. Untuk soal kedua, tentukan KPK dari 27 dan 63. Kamu bisa menggunakan cara yang telah Bu Sheila jelaskan atau cara yang kamu pahami. Oke, terima kasih anak-anak yang di rumah dan yang di Zoom. Terima kasih telah menemani Bu Sheila dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Oke. Sebelum kita akhiri, boleh Bu Sheila minta tolong untuk ditutup dengan doa lagi? Oke, siapa ya? Mungkin bisa Bahagia lagi atau Ananda? Sudah ya? Oke, kalau gitu. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi bersama Bu Sheila dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.